Halo teman-teman, balik lagi bareng gue Henditan. Dan malam ini adalah malam berdarah ya teman-teman. Banyak banget yang lagi panik sell karena Bitcoin dan juga altcoin dump. Bingung apa yang terjadi, penasaran, langsung aja kita lihat ke websitenya teman-teman. Hari ini tiba-tiba banget Bitcoin turun ya. Dari yang tadinya sudah mencapai harga 52.000, itu turun sampai ke 47.000 dolar ini. Penurunannya kurang lebih 5.000 dolar ya, atau 10% teman-teman. Dan dampaknya bukan cuman ke Bitcoin aja, tapi ke altcoin. Misalnya Ethereum turun 12%, Cardano ini salah satu yang paling kedampak. Padahal sebentar lagi smart contract luncur loh, 14,73%. BNB bahkan turun sampai 16% teman-teman. XRP juga 16%, Dogecoin juga sama 19,49%. Solana ini yang teman-teman pikir ini masih hijau, sebenarnya kan dia sudah mengalami kenaikan sampai ke 200 dolar ya per hari ini. Tapi ternyata turun lagi nih teman-teman. Turunnya sampai 40 dolar atau kira-kira itu sekitar 20% teman-teman untuk malam ini. Hampir semua altcoin itu turun antara 10 sampai 20% ya teman-teman. Bahkan ada yang lebih dari 20%. Ini bahkan 22%, terus 18%. Wah, ini menurut gue ini cukup gila ya malam ini. Dan mari kita coba cari tahu penyebabnya teman-teman. Kalau dari news-news terbaru teman-teman, dari news-news terbaru ini yang gue baca ya. Jadi seperti yang teman-teman tahu, kalau akhir-akhir ini berita Bitcoin itu adalah berita-berita baik ya. Seperti yang hari ini, tepatnya September 7 atau 7 September is a Bitcoin day in El Salvador as BTC become legal tender. Jadi kita semua hampir nggak mengira kalau Bitcoin akan dump di hari ini yang masih tanggal 7 September. Karena ini harusnya adalah Bitcoin day, dimana Bitcoin itu harusnya naik. Tetapi dia malah tiba-tiba dump. Dan kalau gue cek-cek, ini gue dapat berita terbaru ya dari Cointelegraph yang paling update teman-teman, yang baru 2 menit yang lalu. Ini Bitcoin price plunge below 43,000 in minutes in crypto market breakout. 8.000 dolar daily loss. Jadi penurunannya sampai 8.000 dolar. Dan prediksinya itu bisa mencapai 43.000 dolar loh. Gitu. Di sini ya teman-teman nih. Bukan prediksi, ini bahkan penurunannya bisa mencapai sampai 43.000 dolar loh teman-teman. Dan per berita ini dibuat, itu Bitcoin akhirnya kembali lagi mantul sampai ke 46.700 dan 47.200. Dan pertanyaannya kenapa bisa down seperti ini? Di sini dibilang seperti ini ya. Leave it to wealth to dump Bitcoin on the day that El Salvador make it legal tender. Jadi sepertinya ini adalah perbuatan dari cukong-cukong atau paus-paus ya, yang kita sendiri nggak tahu karena ini mendadak banget. Dari harganya yang tertinggi 52.910, penurunannya luar biasa. Teman-teman bisa langsung lihat ke chart Bitcoin ya. Nah, kalau teman-teman lihat di sini, ini ngeri banget ya. Ini dari harga 52.900 ini turun, ini gue pakai time frame 30 menit loh teman-teman. Makanya ini naiknya sedikit-sedikit, tapi sekali turun, udah kayak meteor nih. Ini bahkan di titik terendahnya ini sampai, sorry gue geser, 42. Ini bahkan titik terendahnya sampai 42.800 teman-teman. Wow, gila banget ya. Ini kalau di Binance ya, dan kalau gue lihat di market-market lainnya itu bisa sampai 41.000. Nah, kalau gue analisis ini penyebabnya itu ada dua hal ya teman-teman. Karena kalau misalnya teman-teman lihat di rupiah, Bitcoin itu penurunannya enggak sedahsyat itu ya teman-teman. Memang ini terlihat dahsyat ya, tapi penurunan ini hanya 50 juta rupiah loh. 50 juta rupiah itu kurang lebih di bawah 10% ya, atau kurang lebih 5-6%. Nah, pertanyaannya, kenapa sih Bitcoin di USDT ini penurunannya jauh lebih gila dibandingkan dengan yang ada di rupiah? Itu karena USDT teman-teman. Jadi gue lihat USDT itu juga naik lah. Bahkan tadi harganya itu masih di 14.200, bahkan 14.300 loh teman-teman ketika udah mulai penurunan. Dan sekarang harganya bisa mencapai 14.500 lebih teman-teman. Nah, makanya kenapa dump-nya ini sangat luar biasa ya, karena ditandain dengan banyaknya Bitcoin atau koin-koin yang ditransfer ke USDT teman-teman, yang dijual ke USDT. Makanya harga USDT naik dan harga Bitcoin juga altcoin itu turun. Yang pastinya kalau kita mau tahu ini penurunannya bakal sampai mana dan
Apa yang harus kita lakukan? Apakah ini turun terus, Bang? Apakah ini akan bearish atau ini hanyalah koreksi dump biasa? Nah, kita langsung aja analisis dengan chart daily ya, teman-teman. Dengan chart daily. Nah, kalau kita lihat di chart daily ya, kita lihat ya, ini volumenya gila banget ya. Ini dari ujung atas sampai bawah. Ini hasil kerja keras kita selama 2-3 minggu ya, teman-teman. Dan ini hanya dihabisin dalam waktu kurang dari 30 menit. Nah, kalau misalnya kita lihat di sini ya, menurut gua support yang paling kuat itu, ini kita bisa pakai Fibonacci retracement. Ya, di sini menurut gua support yang paling kuat kalau misalnya dia tembus ke bawah lagi, itu maksimal ada di sini ya, di area golden ratio-nya, yang mana ini ada di antara 38.000 sampai 41.100 ya, teman-teman. Atau kalau menurut gua ada support satu lagi ini di support yang sebelumnya ya, di sini. Nah, ini kalau misalnya dia masih bisa tembus yang 44.000, ada kemungkinan dia tembus lagi ke bawah ke support berikutnya, dan support yang paling akhir itu ada di 38.400, 38.400 lah, atau kurang lebih deket-deket ini ya, teman-teman. Area sini sampai ke area sini menurut gua. Ini bisa jatuh lebih dalam lagi. Itu maksimalnya. Kalau Bitcoin jatuh lebih dalam lagi, ada kemungkinan dia malah akan turun, teman-teman. Bisa sampai jauh. Tapi kalau dia memantul, teman-teman di sini ya. Kalau dia memantul atau kalau dia memantul sebelumnya, ini sebenarnya adalah kesempatan yang bagus menurut gua. Karena kapan lagi Bitcoin terkoreksi seperti ini dan kita bisa beli harga Bitcoin dan juga altcoin lainnya di harga yang lebih murah, teman-teman. Nah, ini untuk Bitcoin ya. Jadi memang kemungkinannya masih belum jelas, tapi untuk sekarang karena ada dump pasti akan ada panic selling. Jadi kemungkinan besar Bitcoin masih akan turun dalam beberapa waktu ke depan. Sampai ke garis, sampai ke level koreksinya, sampai ke level support koreksinya ya, teman-teman. Yang kita harapin kalau Bitcoin ini akan masih bisa naik. Nah, mungkin kita bisa lihat ke chart lainnya ya, misalnya ke ADA USDT. Ini kan banyak banget yang nge-hold karena kita nungguin event smart contract. Ini juga kalau Cardano bahkan dari $3 ya, kita berharap bisa sampai $5, tapi malah turun ke $2,5 lagi ya. Ini kalau menurut gua ADA bisa turun sampai, nah ini udah menurut gue sih maksimal di sini ya, teman-teman. Nah, di $1,8 ya. Jadi deket-deket $2 ya, teman-teman. Ini kalau ADA kemungkinan besar ada di sini. Dan kalau koin apa lagi nih? Dan misalnya koin XRP. Ini kalau XRP bisa turun sampai, ini kita clear dulu. Kalau XRP bisa turun sampai ini ya, paling buruk-buruknya ini ya, di sini, teman-teman. Nah, ini kurang lebih bisa sampai ke deket-deket $1 ya, atau di paling rendah itu $0,85. Nah, itu maksimalnya menurut gue ya. Kalau memang trennya itu semua Bitcoin dan juga altcoin lainnya itu masih naik. Dan menurut gue sebenarnya Bitcoin dan altcoin ini sebenarnya masih naik. Ini hanyalah dump menurut gua. Jadi untuk jangka panjangnya seharusnya Bitcoin dan altcoin itu masih akan naik. Ya, justru menurut gua dump seperti ini adalah kesempatan kita untuk serok di bawah, teman-teman. Jangan sampai kita ketinggalan momen lagi untuk membeli, karena menurut gua momen yang paling tepat adalah ketika harganya di dump. Tapi teman-teman selalu pantau karena bisa aja harga Bitcoin ternyata malah jatuh ke bawah. Teman-teman harus selalu prepare dua kemungkinan itu. Nah, mungkin itu aja dari gua. Kalau misalnya teman-teman mau berdiskusi soal kenapa alasan Bitcoin dump seperti ini, teman-teman bisa langsung tulis aja di kolom komentar ya. Kita diskusi bareng, kita bahas bareng-bareng kenapa Bitcoin dan juga altcoin hari ini bisa ke dump. Itu aja dari gua Henditan, dan gua pamit dulu. Trade with Risu, tetap cuan!